Oke, Assalamualaikum. UTBK gelombang pertama ya akan dimulai besok. Sudah makin siap ya? Oke. Jadi mungkin hari ini atau besok soal TPS terakhir ya untuk tahun ini ya. Kakak bahas dan upload ya mulai Senin kita serius soalnya soal SIMAK ya. Nah, karena tinggal besok mulai UTBK kita bahas soal yang enteng-enteng ya. Seperti biasa dari GMAT ya. Kita tahu kalau soal-soal GMAT itu modelnya banyak kemiripan dengan soal UTBK ya, terutama soal sufisiensi data ya. Jadi layak untuk dijadikan acuan untuk belajar ya. Ini pilihan gandanya sama persis dengan pilihan ganda di UTBK ya, sama persis. Siapa yang ngikutin siapa? Ya UTBK baru ini udah lama ya, GMAT ini udah sejak lama. Nah ini ada soal bunyinya, tentukanlah ukuran sudut dalam pada sebuah poligon. Ya, poligon bukan merek sepeda ya. Poligon itu segi banyak ya. Jadi segi banyak ya, segi banyak tuh ada segi 5, ada segi 6, ada segi 4 ya. Sudut dalamnya yang ditanya. Terus diketahuinya info 1 sama info 2. Kira-kira dengan info 1 saja cukupkah? Dengan info 2 cukupkah? Kalau tidak cukup, apakah kalau diiris alias dua-duanya dipakai cukup dan sebagainya ya. Yuk kita lihat. Yang pertama, ini poligonnya nggak disebutin segi berapa ya, karena poligon tuh macam-macam ya, ada heksagon, ada macam-macam deh ya. Nggak disebutin berapa, tapi soal dan bahkan nggak disebutin reguler atau tidak di soal ya. Di info 2 ada kata reguler. Reguler itu artinya beraturan ya. Kalau di info 1 nggak disebutin reguler atau tidak. Di info utama nggak disebutin. Nah, di info 2 ada tulisan apa? Perbandingan sudut dalam dengan sudut luar 1:2. Jadi ada sebuah poligon yang, katakan ada sebuah poligon nggak diketahui berapa gon. Apa pentagon, apa oktagon, apa heksagon, nggak diketahui ya. Yang jelas bukan baygon ya. Jadi ceritanya ini ada sudut aja begitu. Ada sudut, ini ditutupin kertas sehingga kita nggak tahu. Cuman soal bilang ini pasti poligon karena ada di data utama poligon tapi nggak tahu berapa gon. Oke. Di dalam ini adalah 1 X, di luar ini 2 X. Jadi ada sudut, di dalam ini X, di sini 2X. Ini kalau diterusin jadi poligon yang nggak tahu segi berapa. Kira-kira sudut dalam ini, interior angle itu bisa dicari nggak? Bisa. Kenapa? Karena jumlah X sama 2X itu kan 3X. Nah, kalau 3X itu 360 satu putaran, X-nya pasti 120. Berarti ini 120, ini 240 ya. Karena soalnya bilang cuma sekali bilang doang 1:2, berarti nanti sudut-sudut lain selain ini ya, ini misalnya ini dibuka nih tutupannya, nanti di sini akan ada sudut lagi yang perbandingannya 1:2 juga ya, berarti 120 juga. Di sini nanti 1:2 lagi 120 juga, artinya sudah pasti sudut dalamnya 120 semua, berarti 1 sufisien. Dan bisa dipastikan ini segi berapa ya. Dengan rumus kita bisa pastikan kalau sudut dalamnya 120 derajat segi berapa, kalau dalamnya 90 derajat segi berapa gitu ya. Mengenai caranya nggak usah kita bahas sekarang ya. Yang jelas kalau sudut dalam sebuah poligon sudah ketahuan dan 120 terus, artinya sudah pasti reguler, sudah pasti beraturan ya. Nah sekarang info yang kedua. Info yang kedua ini adalah poligon tersebut adalah heksagon. Heksagon itu segi, katakan kita nggak tahu heksa itu artinya berapa sih ya, sebenarnya heksagon itu segi 6 ya.
Katakan kita nggak tahu, yang jelas kan udah pasti angkanya segi berapa. Artinya kita tahu ini namanya sudut pusat, ini namanya sudut dalam, ini namanya sudut luar. Oke. Nah, kalau sudut pusat itu 360 per banyaknya gon, banyaknya segi. Nanti dapat deh. Nah, ini kan sama kaki. Nah, berarti dalam ini bisa dicari juga dong. Nah, karena ini segi 6, berarti ini 60, 60, dan 120 juga. Kalaupun ini bukan heksagon, ini pentagon, ini oktagon, tetap bisa juga, sufisien juga. Ya. Cuman ngitungnya hasilnya beda. Berarti dia 1 sufisien, 2 sufisien, dan nggak perlu saling mendukung. Dengan info 1 saja atau 2 saja pun cukup. Berarti ish loan ya, bukan yang cama-cama ya. Berarti jawabannya yang D. Oke? Oke. Tapi tahu nggak? Ini bukan soal GMAT asli. Udah kakak edit tuh, ada bekas hapusannya. Ini tulisan 1:2 dari kakak ya. Nah, soal GMAT yang aslinya sebelum kakak edit adalah 2:1. Nah, ini contoh apa nih? Ini segi 5 atau apa itu? Pentagon ya. Nah, ini namanya pentagon. Kalau ini namanya oktagon, segi 8 tuh, 2, 4, 6, 7. Nah, kalau ini namanya heksagon ya. Nah, kalau ini bukan segi banyak. Oke. Nah, oke. Nah, yang ini soal aslinya. Rasionya, bedanya apa sih dengan soal yang tadi kakak edit? Ini jadi 2:1. Ini aslinya 2:1. Yang info 2 nggak diedit. Berarti ini sufisien juga dong, sesuai dengan penjelasan tadi. Dan tak harus heksagon ya. Diganti pentagon, diganti oktagon, diganti banyak semua ya. Asal regular ya, asal semua sama ya. Itu sufisien ya. Nah, ini kenapa dibahas ulang kak? Cuman diganti tadinya 1:2, sekarang 2:1 kok bisa beda jawabannya? Beda ya. Karena kalau yang disebutin apa dulu? Interior dulu baru eksterior dulu, dalam baru luar ya. Di mana-mana mau segi berapapun, bahkan segi 12, segi 20, segi berapa gitu ya, sudut yang dalam pasti lebih kecil dari sudut yang luar. Yang interior pasti lebih kecil. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ada sudut kayak begini, maka kalau diterusin jadi apa, poligon yang pusatnya di sebelah sini, nggak bakalan, pasti pusatnya di sebelah sini. Jadi kalau sudutnya 2:1 tapi disebutnya interior dulu baru eksterior, ya udah pasti memang ini 120, ini 240. Tapi nggak bakalan 240 jadi sudut dalam, nggak bakalan 240 jadi sudut interior, karena di atas 180 ya. Pasti nanti memusatnya ke sini, bukan ke sana. Oke? Sehingga yang ini not sufficient. Tidak sufficient, insufficient. Oke? Sehingga jawabannya cuma 2 saja. 2 saja alone, satunya tidak. Berarti jawabannya B. Oke? Jadi soal yang GMAT asli ini jawabannya B, sufisiennya cuma 2 saja, 1 tidak, bukan gara-gara perbandingan sudut, tapi gara-gara urutan perbandingannya yang tak mencukupi ya. Jadi kalau ini diganti kecil banding besar, berapapun angkanya, 3:5 bisa. Atau tetap 5:3, tapi ini duluan eksterior dulu baru interior. Ya, jadi besar banding kecil harus gede, luar banding dalam harus besar banding kecil. Oke? Begitu tidak sufisiennya ya. Jadi mohon, walaupun jawabannya benar, tapi kalau alasannya tidak benar, ya kebetulan ketika penilaian ya tetap aja benar ya. Tapi kalau soalnya diganti-ganti, soalnya divariasikan ya, bisa jadi kita terjebak jadi salah ya. Nah, video ini mengharapkan bukan hanya kalian bisa menjawab dengan benar, yang ini B, yang ini D ya, tapi juga alasannya. Oke? Terima kasih. Selamat UTBK besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.